Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyudullah, NIM 190210402030. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang media pembelajaran yang saya gunakan dalam pembelajaran menulis surat pribadi dan surat dinas. Media pembelajaran yang saya gunakan pada pembelajaran menulis surat pribadi dan surat dinas yaitu menggunakan aplikasi YouTube dengan dibantu dengan aplikasi PowerPoint Text sebagai tempat penyajian materi yang akan saya unggah di aplikasi YouTube nanti. Baik, berikut ini isi dari PowerPoint Text yang berisi tentang materi menulis surat pribadi dan surat dinas yang akan saya unggah nantinya di aplikasi YouTube dan dapat ditonton oleh siswa. Pada slide awal ini menampilkan judul dari PowerPoint Text ini, nama dan juga tombol mulai. Baik, akan saya mulai. Nah, pada slide yang kedua yaitu terdapat bagan mengenai isi dari PowerPoint Text ini. Yang pertama yaitu video yang akan menampilkan sedikit materi mengenai materi menulis surat pribadi dan surat dinas. Dan yang kedua yaitu pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan kepada siswa mengenai materi menulis surat pribadi dan surat dinas. Dan yang ketiga yaitu penjelasan dari pertanyaan-pertanyaan yang telah saya kemukakan tadi. Dan yang terakhir yaitu tugas yang akan saya berikan kepada siswa. Oke, memasuki yang balon video. Ini setiap balon bisa diklik dan akan menampilkan video, pertanyaan, penjelasan, serta tugas yang akan saya ajukan kepada siswa. Yang pertama yaitu lingkaran video. Nah, jadi inilah video yang saya lampirkan pada PowerPoint Text ini untuk ditonton nantinya oleh siswa. Jadi dalam video ini terdapat beberapa pembahasan yaitu mengenai hakikat dari surat, jenis surat, serta struktur dan kebahasaan dari surat. Dan yang selanjutnya yaitu saya akan kembali ke menu bagan tadi. Dan selanjutnya saya akan menampilkan dari slide pertanyaan. Nah, inilah pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan kepada siswa nantinya. Yang pertama yaitu, apa yang kamu pikirkan ketika mendengar kata surat? Dan yang kedua yaitu, memasuki ke materi. Pertanyaan pertama yaitu, saya akan menanyakan apa yang siswa ketahui mengenai hakikat dari surat atau arti dari surat. Pada pertanyaan ini, siswa diarahkan membaca dari segala sumber yang ada tentang arti dari surat. Dan pada pertanyaan kedua yaitu mengenai bentuk surat. Selain membaca tentang hakikat surat, siswa juga diarahkan untuk mencari informasi tentang bentuk-bentuk surat dari berbagai sumber yang ada. Selain itu, siswa dapat pula mendiskusikan definisi setiap bentuk dari surat dengan teman sebangkunya. Pertanyaan yang ketiga yaitu mengenai struktur surat. Setelah menemukan informasi tentang definisi dan bentuk-bentuk surat, siswa selanjutnya diarahkan untuk mendiskusikan dengan teman sebangkunya mengenai struktur surat dari contoh surat yang
pernah siswa temukan. Dan yang terakhir yaitu mengenai hasil temuan siswa. Ketika siswa telah menemukan definisi, bentuk, dan struktur dari surat, siswa dapat mencocokkannya dengan informasi yang telah guru sediakan pada halaman berikutnya. Baik, kembali lagi ke bagan dan memasuki ke lingkaran penjelasan. Jadi di lingkaran penjelasan ini berisi tentang jawaban-jawaban dari pertanyaan yang telah guru kemukakan kepada siswa. Nah, yang pertama yaitu mengenai definisi surat. Dan selanjutnya mengenai bentuk surat yang terbagi menjadi dua, yaitu surat pribadi dan surat dinas dengan segala hakikatnya. Dan yang ketiga yaitu mengenai contoh surat. Terdapat dua contoh surat, yakni surat pribadi dan surat dinas. Dan nantinya siswa dibimbing untuk memahami dari kedua contoh surat ini dan menemukan perbedaannya. Dan yang terakhir yaitu mengenai struktur surat. Di sini terdapat perbedaan antara surat pribadi dan surat dinas mengenai struktur suratnya. Yang surat pribadi hanya terdiri dari tanggal surat, alamat surat, pembuka surat, pendahuluan, isi, penutup surat, nama pengirim surat, dan tanda tangan. Sedangkan surat dinas yaitu lebih kompleks dan lebih banyak strukturnya dibandingkan dengan surat pribadi. Baik, selanjutnya ada tombol kembali, yaitu kembali ke bagan tadi. Nah, yang terakhir yaitu tugas. Setelah video pertanyaan dan penjelasan sudah dikemukakan atau dipaparkan kepada siswa, yang terakhir yaitu ada tugas. Pada tugas ini, guru memberikan tugas kepada siswa setelah mempelajari definisi, bentuk, dan struktur surat. Siswa ditugaskan untuk merancang atau menulis surat yang akan dibuatnya, baik itu berupa surat pribadi ataupun surat dinas. Nah, untuk isinya sendiri itu ditentukan sesuai dengan minat dan kemauan serta kemampuan siswa. Akan tetapi pada pembuatan surat ini tetap memperhatikan struktur dan bahasa yang digunakan dalam surat yang akan dirancang oleh siswa nantinya. Dan selanjutnya yaitu merupakan slide terakhir yang berisikan ucapan terima kasih. Dan terdapat tombol klik keluar, yang ini akan kembali ke tampilan utama. Baik, itulah pemaparan yang dari PowerPoint text yang berisi tentang materi menulis surat pribadi dan surat dinas yang nantinya akan saya unggah di YouTube yang kemudian dapat ditonton oleh siswa, dan siswa dapat merespon materi yang telah saya berikan melalui kolom komentar yang tersedia di YouTube. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.